Karena hikmah melaksanakan daripada salat musafir, satu, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dua, untuk mencari keselamatan, ketiga, untuk mencari perlindungan. Nah, apalagi kalau sudah maki beri salam, baca ayat kursi, ayat yang paling termulia di dalam Al-Quran. Lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Nanti ibu sebelum berangkat, ya sebelum berangkat ada namanya salat musafir, salat safar atau salat pallalang, ya salat musafir atau salat pallalang, salat mau melakukan perjalanan. Itu disunatkan barang siapa yang akan bepergian, disunatkan melaksanakan salat sunnah musafir 2 rakaat, ya. Bisa sampai 4 rakaat, tapi yang umum itu 2 rakaat. Apa tujuan salat musafir? Pertama, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar supaya mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga diri ta, dijaga keluarga yang ditinggalkan, dijaga hartata, dijaga agamata. Jadi ada 3, ya, tujuan atau hikmah ketika kita melaksanakan salat sunnah musafir, agar kita bisa diberikan ridhonya Allah, yang kedua diberikan keselamatan, yang ketiga mendapatkan penjagaan baik yang berangkat maupun yang ditinggalkan, termasuk harta-harta yang kita tinggalkan. Itu hikmah daripada salat sunnah musafir 2 rakaat. Bagaimana caranya? Jadi sama dengan salat-salat yang lain, hanya membedakan niat. Jadi kalau kita berniat usalli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala, saya berniat salat sunnah safar atau pallalang 2 rakaat karena Allah ta'ala. Jadi usalli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala. Di rakaat pertama kita membaca doa iftitah, setelah itu membaca surah Al-Fatihah, dan disunatkan setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun atau surah yang lain. Jangan sampai Al-Kafirun kurang lancar, karena biasa lagi orang yang sudah lancar biasa tidak tahu mana ujungnya itu. Al-Kafirun itu biasa tidak tahu mana akhirnya ini. Tidak dapat ilakum dinukum waliyadin. Jangan sampai gara-gara itu kipasakan ambil sunnah pengupu, nah sampai capek misopit kamu nunggu. Kenapa kalian di atas selama sekali salah sunnah, ternyata Al-Kafirun belum dapat. Kebiasa tuh kuliah ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum, begitu seterusnya. Wala sunnah memang, tapi boleh mengambil surah yang lain yang kita anggap mudah. Tapi kalau kita mampu, sunnah mengambil setelah baca surah Al-Fatihah surah Al-Kafirun. Itu di rakaat pertama. Di rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dianjurkan membaca 1 kali, minimal 1 kali, yaitu ayat kursi dan surah apa itu Al-Quraisy, ya, liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baru berdoa. Mana doanya? Ada di buku doa. Bisa mulai dari sini. Alhamdulillahillazi hadani bil Islam
wa arsyadani ila ada'i manasiki mu'tamiran bi baitihi bi masyairihi. Di halaman 7 mulai. Allahumma salli ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi amantu billah, bismillahi tawajjahtu lillah, bismillahi tasamtu billah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ilaika tawajjahtu, dan seterusnya. Baca semua ke atas bismillahi majraha, meskipun doa di atas kendaraan, ya, naik kendaraan, tapi itu bagus doa sebelum sesudah selesai salat sunnah musafir. Jadi seperti itu tata cara pelaksanaan salat sunnah musafir. Dan salat sunnah ini hadirin bukan hanya karena pergi umrah, biar mau ke Makassar. Karena hikmah melaksanakan daripada salat musafir, satu, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dua, untuk mencari keselamatan, ketiga, untuk mencari perlindungan. Nah, apalagi kalau sudah maki beri salam, baca ayat kursi, ayat yang paling termulia di dalam Al-Quran, kemudian lanjutkan dengan baca surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy, baru baca mini doa tak mulai di halaman 7. Nah, setelah itu baru maki berdiri bismillahirrahmanirrahim. Pak batu megalenta. Jadi kibat ni ini kibat batu ni atintang ko batu mintom paki nampaki gio. Artinya apa? Kibayangkan ni ko ni makiri Makkah. Nah, biasa mini pak ni berarti ya Butta marajata mikulisa, atau Butta la birita mikulisa, mente maki bismillahirrahmanirrahim. Jadi punatoriolo ana pares sana pasakna kanang ya nama sagala gerin toriolo ya napasakna jadi parita gitu sehingga nih kena sabakan dia di parisa masih tolong ngambil sampai jadi toriolo kuatus gampang garing nasabah apa na perisa makananna. Orang dulu ya, jarang ada yang sakit karena napasnya na perisa. Nah, Bapak Ibu muliakan Allah, itu perkara yang sangat penting. Ya, sebelum berangkat lakukan ini. Ya. Tinggalkan negeri ke tanah suci, tuh bersimpuh di rumahmu Rabbi. Labbaik Allah.